Halo minasan, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Akhirnya tiba di Vol 12 part 3. Jadi saat ini kita sudah masuk ongoing dari light novel Kumo desu ka Nanika. Jika sudah rilis Vol 13 akan Okawaii rangkum. Seperti biasa, kalian juga bisa request kelanjutan cerita anime lainnya di kolom komentar. Dan tolong bantu channel ini dengan menekan tombol subscribe secara gratis biar menambah semangat merangkum kelanjutan cerita anime lainnya. Terima kasih. Di sudut pandang Jeskan mengingat masa lalunya saat masih kecil. Jeskan terlahir sebagai anak yang tidak punya apa-apa dan berharap bisa menjadi petualang. Suatu hari, Jeskan meninggalkan desanya. Jeskan tiba di kota, tempat petualang kumpul. Di situ juga banyak anak pengemis. Sebagian dari mereka melakukan aksi mencuri, karena uang yang dihasilkan bahkan lebih besar daripada kerja dan hasil petualang. Namun hal itu tidak membuat semangat Jeskan runtuh. Dia tetap kokoh dengan pendiriannya. Jeskan hanya seorang diri dan mulai menjadi petualang dengan senjata apa adanya. Oleh sebab itu, Jeskan memiliki julukan yaitu petualang ahli dalam semua senjata. Semenjak kejadian organisasi penculikan, Hawkin dan Jeskan bergabung dengan partai Julius. Jeskan mengingat perkataan Julius, yaitu Julius ingin dunia tahu bahwa kehadirannya adalah simbol keadilan dan harapan dalam dunia kegelapan. Di saat itu Jeskan mengetahui arti pahlawan yang ada pada diri Julius. Kita kembali ke peperangan. Pasukan iblis mulai memanjat benteng menggunakan tangga, namun berhasil digagalkan oleh Jeskan dengan menendang tangga tersebut. Tapi usaha itu tidak bekerja pada pasukan lainnya. Iblis berhasil memanjat benteng dan pertempuran dimulai. Julius menebas iblis tanpa ada sedikit keraguan. Yana mengobati pasukan yang terluka. Heinrich melindungi dari serangan sihir menggunakan perisai besar miliknya. Hawkin melempar pisau ke arah iblis. Parti pahlawan melakukan tugasnya dengan baik. Tapi di sisi lain, gerbang utama benteng Kusorion mulai didobrak oleh iblis. Gerbang utama pun tembus oleh iblis. Pasukan manusia mulai panik. Para iblis sudah masuk ke dalam benteng. Julius yang melihat itu mengajak partinya pergi ke bawah. Serangan Julius membuat para iblis yang mencoba masuk seketika hancur dalam serangan tersebut. Julius yang tidak puas dengan serangan itu kemudian berlari keluar benteng. Julius maju seorang diri melawan pasukan iblis. Iblis yang tidak terkena serangan Julius dihadang oleh Jeskan. Heinrich melindungi Yana dan Hawkin yang berada di belakang Jeskan. Julius berteriak, "Keluar dari jalanku, iblis bodoh!" Tapi teriakan Julius sama sekali tidak dihiraukan. Iblis terus maju tanpa mundur. Tiba-tiba suara kuda berlari dari belakang pasukan iblis. Iblis itu menyerang langsung ke arah Julius. Julius berhasil menahan serangan itu. Jeskan yang terkejut bahwa saat ini Julius sedang berhadapan dengan iblis tingkat elit. Ketika terkejut, Heinrich berteriak, "Ada sesuatu dari atas!" Heinrich langsung melindungi Yana. Jeskan melihat ke atas, ternyata ada iblis menunggangi monster burung besar. Di satu sisi, musuh yang berhadapan dengan Julius adalah Blow. Iblis yang menunggangi monster burung besar adalah Agner. Jeskan menyerahkan Blow kepada Julius. Sementara itu, mereka berempat harus melawan Agner, komandan iblis pertama. Agner mengaktifkan sihir tombak hitam dan melemparkan sihir itu pada Jeskan. Jeskan menyerang Agner dengan busur miliknya, tapi serangan Jeskan tidak cukup kuat untuk menahan serangan Agner. Jeskan berhasil menghindar serangan tersebut. Jeskan meminta Yana untuk mensupport dari belakang. Jeskan menggunakan skill manuver dimensi miliknya untuk mencapai Agner yang berada di udara. Ketika mendekat, Jeskan terkejut dengan sihir Agner yang lebih cepat dari sebelumnya. Serangan itu hampir mengenai Jeskan, tapi berhasil diselamatkan oleh Yana menggunakan sihir cahaya. Jeskan berhasil sampai di depan Agner dan melancarkan serangan menggunakan sabit rantai kepada burung besar itu. Kedua sayap burung besar itu terpotong dan membuat Agner kehilangan keseimbangan. Agner mengeluarkan pedangnya dan menyerang Jeskan. Beruntung akibat burung itu, Agner tidak berhasil menebas leher Jeskan, hanya terkena bahu Jeskan. Keduanya jatuh ke bawah. Jeskan berhasil diselamatkan oleh Heinrich, sedangkan Agner mendarat dengan sempurna. Jeskan berkata, "Terima kasih, musuh itu sangat kuat." Scene berpindah pada Blow yang berhadapan dengan Julius. Blow menyadari bahwa Julius lebih kuat darinya. Blow memiliki firasat bahwa Julius ahli dalam sihir. Jika dia terlalu jauh, maka itu akan menjadi sasaran empuk bagi Julius. Tapi jika Blow terlalu dekat,
Julius mempunyai pedang, dan ilmu pedangnya setara dengan Master. Blow meragukan dirinya, bisakah aku menang di pertempuran ini? Blow berkata di pikirannya, aku lebih kuat di pertempuran jarak dekat. Bahkan aku masih bisa melawan Agner di pertempuran jarak dekat. Satu-satunya cara adalah melawan pahlawan dengan keunggulan yang aku miliki. Sedikit flashback. Sebelum peperangan, Agner dan Blow berada di satu ruangan. Agner mengetahui kondisi Blow saat ini, lalu berkata, bukan cuma kamu yang sedang kesulitan, tapi seluruh ras iblis mengalami kesulitan. Kita hanya bisa bertaruh, menang di pertempuran, dan bertahan hidup atau mati dibinasakan oleh Raja Iblis. Blow berkata, jika kau ikut memberontak mungkin akan berbeda. Agner menjawab dengan cepat, aku tidak akan bisa menang melawan Raja Iblis. Bahkan kesempatan itu tidak akan pernah ada. Blow hanya tercengang oleh perkataan Agner. Itu sebabnya Agner membuat rencana pasukan nomor 7 dijadikan sebagai tumbal, agar mereka berhasil dan ras iblis tidak perlu dibinasakan oleh Raja Iblis jika gagal. Kita kembali ke peperangan. Blow mengayunkan pedangnya ke arah Julius. Julius menahan serangan Blow menggunakan pedang miliknya. Mereka berdua menyerang satu sama lain menggunakan pedang. Pedang mereka saling bertabrakan sampai suatu ketika pedang Blow terjatuh dari tangannya. Julius tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menyerang Blow. Tapi Blow berhasil diselamatkan oleh sahabatnya, yaitu kudanya. Serangan Julius mengenai kuda Blow. Blow yang melihat itu hanya bisa berkata, maaf dan terima kasih. Blow yang memiliki rasa dendam menyerang Julius dengan pedangnya. Julius menahan serangan itu dengan mudah. Mereka saling beradu pedang dalam waktu cukup lama. Pada akhirnya, pedang Blow terlempar dari tangannya. Blow sudah kehabisan tenaga. Julius mengeluarkan sihir cahaya kepada Blow. Blow berhasil menghindar sihir itu dan mulai memulihkan tubuhnya. Ketika pulih, Blow mengambil pedang, tapi pedang itu ditebas dengan mudah oleh Julius. Blow terjatuh ke tanah. Julius menancapkan pedangnya tepat di samping kepala Blow dan berkata, jangan berdiri lagi. Jika iblis terus mengusik kedamaian manusia, aku akan melindunginya. Dan satu hal lagi, mengapa kalian para iblis ingin sekali berperang? Blow menjawab, itu karena jika tidak berperang, kami semua kaum iblis akan terbunuh. Julius terkejut mendengar hal itu. Blow menangis dan berkata, itu adalah Raja Iblis. Jika kami tidak berperang dengan manusia, kami semua akan dibunuh. Julius berkata, jika Raja Iblis dikalahkan, maka pertempuran ini akan berakhir. Blow menjawab spontan pertanyaan Julius, yaitu iya. Kemudian Julius menarik pedangnya dan berkata, aku harus mengalahkan Raja Iblis. Itu sudah tugasku sebagai pahlawan, dan perang ini akan berakhir. Blow yang menyadari bahwa Raja Iblis saat ini sangatlah kuat, begitupun dengan pahlawan yang dia lawan juga sangat kuat. Ketika Blow berdiri, tiba-tiba terjadi gempa. Blow terkejut, di belakangnya ada monster besar berbentuk laba-laba. Monster itu adalah Ratu Taratek. Monster itu seketika menyerang benteng Kusorion dengan sangat mudah. Blow terkejut dengan ketakutan. Julius yang berada di sampingnya mencoba mengulur waktu. Blow masih tidak bisa berdiri akibat apa yang dia lihat. Tiba-tiba di samping Blow ada White, komandan nomor 10. Blow menyadari bahwa monster itu dipanggil oleh White menggunakan Space Magic. Space Magic ini seperti mengirim sesuatu dengan kemauan kita tanpa adanya batasan. White memberitahukan bahwa itu adalah perintah Raja Iblis. Blow tidak habis pikir bagaimana White bisa selamat membawa monster bahaya itu. Blow menyuruh White untuk pergi dari situ, karena monster Ratu Taratek tidak dapat mengenal musuh maupun kawan. Aku akan mengevakuasi tentara, kata Blow. Kita akan melihat sudut pandang Balto yang berada di ruangan White. Dia melihat adiknya Balto melawan pahlawan, dan hasilnya Blow mengalami kekalahan. Raja Iblis berkata, jika begini terus, Blow akan mati. White berkata, parti pahlawan sangat kuat. Agner berjuang keras. Balto terkejut ketika White berbicara. Begitupun dengan Ariel dan berkata, wow, apa kau membela Agner? White hanya menggelengkan kepalanya yang menandakan tidak. Selanjutnya mereka bertiga mendengar percakapan antara Blow dan Julius. Ariel yang mendengar perkataan Julius berkata, wow, katakan itu di depanku bro, sambil tersenyum. Ariel berkata, baiklah kita lanjut ke fase selanjutnya. Di saat itu Ratu Taratek muncul di monitor. White kembali lagi di ruangannya. Ariel berkata, di mana Blow dan Agner? White hanya bisa menggelengkan kepalanya. White berkata, Agner masih bertarung, sedangkan Blow mengevakuasi tentara. Ariel yang menerima jawaban dari White kemudian menyuruh Balto menelepon Blow.
Awalnya Balto tidak percaya dengan benda yang seperti smartphone. Pada akhirnya Balto menelpon adiknya. Dia terkejut bahwa benda itu bisa berkomunikasi tanpa batasan wilayah. Balto berkata, Nona White akan kembali padamu. Tinggalkan pasukan dan kembali bersamanya. Blow menjawab, hah? Kau ingin aku meninggalkan anak buahku? Balto menjawab, ya cepat tinggalkan mereka. Tapi Blow menolak perintah kakaknya. Balto memberitahukan kepada Blow bahwa Ratu Taratek adalah monster yang diciptakan oleh Raja Iblis saat ini, bisa dibilang sebagai bibitnya. Blow yang mendengar itu terkejut seketika dan bertanya, berarti Raja Iblis saat ini lebih kuat dari Ratu Taratek? Balto menjawab, tentu saja iya, tapi Blow tetap berusaha menyelamatkan anak buahnya. Kita akan melihat sudut pandang Yana. Mereka berempat kehabisan tenaga melawan Agner yang begitu kuat. Agner berkata, jadi waktunya sudah datang. Tiba-tiba Yana melihat Ratu Taratek. Monster itu menyerang benteng Kusorion menggunakan nafasnya. Benteng Kusorion hancur seketika. Tidak ada orang yang tersisa di benteng itu. Yana merasa selama ini dia mengikuti party Julius tidak pernah mengalami hal seperti ini. Musuh yang kuat dan monster legendaris muncul secara bersamaan. Hairis berkata, woi sadar, jangan melamun. Faktanya Yana mengalami kejadian shock sementara. Yana kembali fokus, tapi Jeskan sudah berlumuran darah. Jeskan akan mati jika tidak ditolong, kata Yana. Hawkin berlari menuju ke arah Agner. Jeskan yang melihat itu menyuruh Hawkin untuk mundur. Faktanya Hawkin menyiapkan item yang mengeluarkan asap yang membuat mata Agner merasakan perih. Hairin dan Yana mengambil kesempatan itu untuk menyerang Agner. Sihir Yana berhasil mengenai Agner. Agner yang mulai tersadar berkata, sungguh kasihan pahlawan. Kalian tidak melihat monster besar di belakang kalian. Itu menandakan Raja Iblis menerima tantangan pahlawan. Jika berhasil mengalahkannya, mungkin Raja Iblis akan turun. Yana mendengar perkataan dari Agner. Tidak percaya bahwa selama ini Agner mengawasi gerakan Julius dan menganggap kami berempat sebagai babak pembuka sebelum melawan Julius. Yana bertanya, apakah monster itu Raja Iblis? Agner menjawab, tentu saja tidak. Itu adalah keturunan Raja Iblis. Raja Iblis jauh lebih kuat dari monster itu. Agner berkata lagi, sungguh malang nasib anak itu. Jika dia tidak bisa mengalahkan monster itu, tandanya dia masih jauh dan tidak akan pernah bisa mengalahkan Raja Iblis. Tidak ada yang bisa mengalahkan Raja Iblis. Yana berkata, terus apa maksudmu dengan waktunya sudah datang? Agner menjawab, monster itu datang di tengah pertarungan kita. Itu berarti Raja Iblis sudah memutuskan untuk mengubur kalian dan aku. Yana berkata, lalu mengapa aku masih bertarung? Agner menjawab, aku sudah mendedikasikan hidupku kepada Raja Iblis. Jika dia ingin membuangku atau membawaku, itu adalah hak Raja Iblis. Yana hanya bisa terdiam. Agner berkata, baiklah, sudah cukup waktu. Aku juga sudah menyembuhkan lukaku. Yana terkejut, ternyata Agner juga menyembuhkan luka pada dirinya. Yana berteriak, Hairins! Hairins bergerak menuju Jeskan dan Hawkin. Yana yang merasa Hairins tidak tepat waktu, kemudian menyerang Agner dengan menggunakan sihir cahaya dari belakang. Agner dengan mudah menghindar serangan itu tanpa melihat ke belakang. Yana hanya bisa terkejut dengan aksi Agner. Hairins mengetahui bahwa dirinya tidak tepat waktu untuk menyelamatkan Jeskan dan Hawkins, kemudian melempar perisainya dari belakang. Tapi itu pun tidak berhasil. Akhirnya Hawkins terkena pedang Agner dan mengeluarkan banyak darah. Hairins menyerang Agner dengan pedangnya. Agner berhasil menahan, tapi Jeskan menyerang dari belakang yang membuat Agner terkena pedang sihir api milik Jeskan. Serangan itu menandakan serangan terakhir dari Jeskan. Jeskan terjatuh ke tanah. Akibat serangan Jeskan yang menembus dada Agner, membuat Agner mati di peperangan. Jeskan dan Hawkin mengalami luka parah dan menyuruh Yana serta Hairins membantu Julius. Jeskan berkata, jangan pedulikan kami akan memulihkan dengan ramuan penyembuh. Hairins pergi membawa Yana dan memberitahukan kepada Yana bahwa dia tidak bisa menolak permintaan terakhir Jeskan dan Hawkin karena luka itu tidak bisa disembuhkan oleh ramuan penyembuh. Yana yang mendengar itu hanya bisa menangis. Ketika tiba, mereka berdua melihat Julius terluka parah. Baju sirahnya compang-camping akibat pertarungan melawan Ratu Taratek. Julius masih bisa berdiri dengan luka itu. Julius berkata, kalian berdua cepat pergi dari sini. Hairins berkata, seharusnya kau yang lari bodoh, kau itu pahlawan. Julius berkata, justru itu, pahlawan tidak boleh lari.
Tiba-tiba mereka berdua tidak melihat High-Range, yang kemungkinan High-Range sudah menerima serangan dari monster itu ketika mencoba melindungi Julius. Yana yang mengetahui bahwa Julius adalah sosok pahlawan yang mencintai keadilan dan kedamaian hingga membuatnya jatuh cinta kepada Julius. Yana merasa selama hidupnya tidak ada adegan sedramatis ini. Serangan kaki Ratu Teratek berada di atas mereka. Julius yang masih terluka parah tentu saja tidak bisa menghindar dengan mudah. Namun kejadian menyedihkan menimpa Julius. Yana mendorong Julius dan mengorbankan dirinya demi keselamatan Julius dengan senyuman manis sebagai perpisahannya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Okawai meminta maaf karena sebelumnya hanya ada 2 part, tapi di Vol 12 ini kita dihadapkan peperangan besar iblis melawan manusia. Jadi Okawai akan sedikit detail dalam merangkum. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye bye.